Hello guys, welcome back to channel 24. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendukung dan mensubscribe channel ini. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe channel 24. Dan saya doakan teman-teman semua sehat selalu. Dan langsung aja kita ke video tutorialnya. Let's go. Oke, baiklah teman-teman semua. Di sini saya akan membuat video tutorial fungsi dasar menu dan lembar kerja baru pada Adobe Illustrator. Silakan teman-teman buka Adobe Illustrator yang telah terinstall di komputer masing-masing. Di sini saya menggunakan Adobe Illustrator yang CC 2018. Selanjutnya silakan pilih Create New. Setelah pilih Create New, kita pilih yang Custom. Di sini Present Detail ini untuk nama filenya. Di sini kita ganti nama filenya tahap 1. Dan weight ini adalah tinggi artboardnya atau tempat kita mendesain nanti. Weightnya tingginya kita beri 1000 pixel. Height-nya itu lebar kertas artboard tempat kita mendesain. Lebarnya kita ganti juga 1000. Terus rotationnya ini teman-teman mau pilih landscape atau portrait. Terus artboardnya ini yaitu tempat kerja kita ngedesain nanti, halaman kerja kita desain. Di sini kita artboardnya buat 1. Terus di sini color mode-nya kita pilih RGB. Setelah itu kita pilih yang create. Dan setelah kita create, tampilannya akan seperti ini pada Adobe Illustrator ya teman-teman. Dan teman-teman semua nggak usah bingung dengan tampilan yang banyak seperti ini. Saya akan menjelaskannya satu per satu. Untuk yang menu yang paling atas di sini itu disebut menu bar di Illustrator. Menu bar ini sendiri berisi perintah-perintah yang sudah dikelompokkan menjadi satu sesuai dengan kategori masing-masing. Menu bar meliputi menu file, edit, object, terus tipe, select, effect, view, windows, dan add. Nah, menu bar di sini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan menu bar pada software yang lain ya teman-teman. Memiliki fungsi yang sama. Terus di sini di bagian menu bar ada juga menu yang disebut dengan properties bar ya teman-teman. Properties bar berisi perintah-perintah yang sedang aktif atau sesuai dengan apa yang kita kerjakan saat itu. Jadi properties bar akan selalu berubah-ubah sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Tools yang muncul pada properties bar juga sesuai dengan objek yang kita kerjakan. Itu untuk properties bar ya teman-teman. Dan selanjutnya di bagian sini itu disebut toolbox ya teman-teman. Toolbox ini sendiri yaitu merupakan bagian penting dalam Adobe Illustrator. Kenapa? Karena di dalam tools box ini berisi tool atau perintah untuk membuat atau mengedit, mengisi, dan memodifikasi sebuah objek atau gambar di dalam lembar kerja kalian. Kalian harus benar-benar memahami tool-tool yang ada di dalam toolbox ini ya teman-teman. Ada banyak sekali tool yang harus kalian pelajari. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu fungsi dari tool-tool tersebut di video yang terpisah ya teman-teman. Terus selanjutnya di sini ada color palette ya teman-teman. Di sini disebut dengan color palette yang berisi warna-warna dipakai dalam pewarnaan objek di dalam Adobe Illustrator. Terus di sini ada disebut juga di sini layer property. Layer properties ini yaitu berisi layer-layer di mana objek berada, sama seperti di Photoshop. Contohnya kita membuat teks. Nah, nanti di sini objek teksnya. Terus kita buat contoh pohon. Nah, nanti objeknya akan berada di sini ya teman-teman. Terus yang ke-6 scroll bar. Ini yang teman-teman yang disebut scroll bar. Ini dia bisa naik ke atas, ke bawah, terus ke samping. Nah, ini yang disebut dengan scroll bar ya teman-teman. Nah, selanjutnya artboard. Artboard ini yaitu bagian dari Adobe Illustrator. Artboard ini sendiri yaitu lembar kerja aktif yang berfungsi sebagai tempat menyuting objek atau gambar. Ukuran artboard dapat diubah sesuai dengan kebutuhan kalian ya teman-teman. Itulah artboard. Terus selanjutnya di sini ada status bar yang disebut juga
status bar ini, yaitu baris yang menampilkan informasi objek yang sedang dikerjakan, jumlah halaman, dan sebagainya. Nah, untuk video ini mungkin menjelaskan fungsi dasar, menu, dan lembar kerja baru pada Adobe Illustrator ya teman-teman. Dan untuk fungsi-fungsi dari toolbox dan yang lain-lainnya akan saya jelaskan di video selanjutnya ya teman-teman. Oke, mungkin cukup itu dulu dari video yang